Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Jami Al-Hikmah, mudah-mudahan kita diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyampaikan kita kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ilmu yang menghantarkan kita semakin hari semakin cinta kepada negeri akhirat, ilmu yang dapat menyampaikan kita kepada pembersihan hati kita dari kotoran-kotoran hati, sehingga itulah makna hikmah. Wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Hikmah adalah sebuah ilmu yang bermanfaat, yang tambah hari seorang tambah cinta kepada Allah, cinta negeri akhirat, semakin bersih hatinya, ya, semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini dapat kembali bersama setelah lenyap dari peredaran, ya Pak. Saya kemarin hampir 1 bulan ya lebih dakwah di daerah Palembang dan Oki, ya, muter-muter dari satu kampung ke kampung, ya, insya Allah. Mudah-mudahan meskipun demikian adanya, alhamdulillah Allah masih berikan kita umur sehat, pagi ini kita berjumpa kembali, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi asbab kumpul kembali kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak-bapak, pada saat ini kita sudah mulai menyaksikan, ya, sebagian saudara-saudara kita yang berdatangan, ya, daripada melaksanakan ibadah haji ke tanah air sampai ke negerinya, ke kampungnya masing-masing. Kita menyaksikan itu, kita punya harapan mudah-mudahan mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat merubah keadaan bangsa kita dengan haji yang mabrur, merubah negara kita semakin hari semakin damai, amin. Negara kita semakin hari semakin dilindungi oleh Allah dari tangan-tangan orang zalim, tangan-tangan orang yang punya rencana jahat, tangan-tangan pengkhianat. Allah jaga, Allah lindungi, sehingga para zalimin, para pengkhianat berbangsa, Allah gagalkan semua rencana-rencana jahat mereka kepada bangsa dan tanah air kita, amin ya rabbal alamin. Bapak, jadi ada 5 amalan, Pak, yang setara dengan ibadah haji, ya, meskipun kita nggak berangkat ibadah haji, ya, karena mungkin halangan faktor biaya, ya, ataupun faktor usia, ataupun faktor kesehatan gitu, kita belum juga berangkat ibadah haji, ataupun kita misalnya daftar tunggunya masih lama, masih 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Nah, ini ada solusi, ya, dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita ada di rumah kita, di negeri kita Indonesia, tetap Allah nggak batasin pahala ibadah haji hanya buat yang pergi haji aja, tidak, tapi dapat pahala haji kepada siapapun yang dapat menjalankan 5 amalan ini, dia akan diberikan oleh Allah sama pahalanya seperti orang ibadah haji. Ya, yang penting kan pahalanya, ya, yang penting pahalanya. Kalau badannya ya refreshing lah ke sono, ya, iya, menyaksikan, tapi yang terpenting ruhnya ini berangkat nggak ibadah haji. Jadi ada orang berangkat ibadah secara jasmani, ada berangkat ibadah haji secara ruhani, ada ibadah haji secara jasmani dan ruhani bersamaan, ya. Karena kita pasti yakin, ya, siapa sih di antara kita, Pak, orang Islam yang nggak kangen, ya, nggak rindu sama, ya, Baitullah, ya, kita pengen tuh berkunjung ke Baitullah, kita pengen ke Masjid Nabawi, ya, ziarah, ya, ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
sholat di raudhah, bener nggak? Kita pengen tawaf, kita pengen sa'i, pasti kita semua di hati kita begitu. Tapi karena faktor uzur ya, halangan, ada biaya, ada ini dan itu, sehingga kita nggak juga sampai ke sana. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk orang-orang yang kita ditakdirkan sebelum meninggal dunia kita bisa berkunjung ke Baitul Haram. Amin ya rabbal alamin. Jadi lima perkara ini, yang pertama adalah punya keinginan yang kuat. Nah, ini yang pertama, punya niat yang tulus, niat yang asli, memang beneran pengen melaksanakan ibadah haji. Ini niat penting, Pak. Jadi kita kalau ditanya sama orang kapan pergi haji, insya Allah saya akan berangkat di tahun-tahun depan. Begitu. Itu namanya punya niat yang bener. Tanya kapan pergi haji? Ya, baru-baru pergi haji. Jangan ngomongin haji dah. Begitu. Jangan, orang beriman jangan kecil hati. Kita punya Allah. Allah kuasa. Betul nggak? Iya. Jadi jangan terlalu melihat asbab. Sebabnya aja belum daftar. Nggak mungkin lah. Kan itu. Tapi kalau Allah tentuin, bisa aja. Allah takdirkan, yang penting kita punya niat yang kuat, yang benar-benar ikhlas tulus, rindu, kangen, mau, kepengen melaksanakan ibadah haji. Nanti meskipun pada kenyataan nggak berangkat, meninggal dunia, dia tetap dapat pahala ibadah haji. Gitu dalam sebuah hadis dikatakan, ketika perang Tabuk tuh, ya, semua sahabat mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam mengikuti perang Tabuk. Daftar namanya banyak, sementara perjalanan jauh, kendaraannya terbatas, maka diundi. Begitu diundi, yang namanya keluar ikut bersama Nabi perang. Yang namanya nggak keluar terpaksa bertahan di Madinah. Itu mereka yang bertahan di Madinah, mereka sedih. Ya, kenapa? Ya, nggak bisa ikut perang sama Nabi. Bahkan ada yang menangis mereka, Pak, di rumah nangis. Ya, saya nih nggak keluar nama saya, sehingga saya nggak ikut bersama Nabi perang. Saya tertahan di Madinah, gitu. Jadi dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh Allah, ya, ketika mereka datang kepadamu mendaftarkan diri ingin ikut perang Tabuk, apa kata Allah? Ya, kul, katakan Muhammad, la ajidu ma ahmilukum alaih. Saya nggak dapetin kendaraan yang buat ngangkut kalian semua nih ke perang Tabuk. Jadi semua kalian bertahan ya, yang ikut yang namanya keluar aja. Taro ayunahum tafidu ngedami, kamu lihat itu matanya pada meleleh keluar air mata, sedih mereka. Kenapa? Karena mereka nggak punya biaya buat kendaraannya berangkat perang sama Nabi. Gitu. Nah, akhirnya setelah perang Tabuk selesai, ya, Nabi dengan pasukan perangnya masuk ke negeri Madinah, sudah mendekat. Nabi bilang, inna fil madinati aqwaman masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kan ma'akum. Hei, rombongan perang, ya, perang Tabuk. Sungguh di Madinah ada orang yang di rumah aja, di kota Madinah aja nggak ikut perang, tapi di mana kita berjalan, di mana kita naik bukit menghadapi musuh, mereka bersama kita. Sahabat bingung, mereka di Madinah? Iya, mereka di Madinah nggak ikut perang, tapi mereka bersama dengan kita pahalanya. Siapa mereka itu? Mereka itu yang sedih. Kadang-kadang kita kalau ada pertemuan haji itu sedih ya. Ya Allah, dia lagi yang berangkat, saya belum. Kapan saya? Ada sedih. Itu sama, Pak. Dulu begitu. Mereka-mereka yang keluar perang bersama Nabi sedih nggak ikut perang, namanya nggak keluar. Waduh, nama saya belum lagi terdaftar, nama saya belum lagi dapat panggilan, nama saya belum lagi ya tercatat, misalnya seperti itu. Sedih dia. Ya, kalau setiap datang bulan Zulhijjah, teman-teman, tetangga, kerabat pada pergi haji, dia sedih. Maka dengan kesedihan itu karena ada halangan, maka dia termasuk orang yang dapat pahala ibadah. Jadi jangan nggak sedih sama sekali. Di orang pergi haji, kita biasa-biasa aja. Nggak ada sedihnya, nggak ada rindunya, nggak ada kepengennya. Suruh sedih, apalagi saat-saat kita ya melafazkan bersama-sama talbiyah. Ya. Labbaik Allahumma
labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Berdarah air matanya, pengen banget pergi haji gitu ya, cuma karena nggak ada biaya gitu ya, maka dia termasuk orang yang dapat pahala ibadah haji. Karena apa? Karena katanya innamal a'malu bin, amal-amal itu tergantung kita punya niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, tiap orang bakal dapat pahala sesuai dengan niat, bukan sesuai dengan amal ya, tapi sesuai dengan niat. Berapa banyak orang yang nggak melaksanakan ibadah, cuma di hatinya punya niat, di hatinya punya niat, maka dia tetap dapat pahala itu ibadah jihad, dapat tuh orang yang nggak ikut perang Tabuk. Pahala haji dapat tuh buat orang yang nggak ketemu kendaraan atau biaya haji ya, termasuk pahala ibadah lainnya Pak. Seperti kita nih lagi sehat begini, datang ke masjid, hadir ngaji ya, sholat 5 waktu. Begitu udah sakit kita nggak ke masjid lagi, nggak ngaji lagi, putus kita hubungan sama masjid. Tapi di hati kita kepengen, ya Allah, saya kalau sehat masjid pasti, saya kalau sehat pasti ngaji saya. Emang tadi udah kebiasaan ngaji, kebiasaan sholat 5 waktu. Apa kata Nabi? Idza maridul abdu aw safara, bila mana seorang hamba sakit, seorang hamba lagi sedang bepergian, kutiba lahu, maka dicatat pahala buat dia ketika dia masih sohihan, masih sehat, mukiman, masih mukim di rumahnya, nggak kemana-mana. Kan ada tuh orang kadang-kadang ya, karena kebutuhan ya, iya dia pergi sapar keluar kota, tapi dalam perjalanan dia ingat, ya Allah, kalau ini jadwal ngaji nih minggu pagi, sayang saya lagi musafir. Kalau nggak musafir saya ngaji, dapat pahalanya. Atau lagi berbaring di rumah sakit, ya Allah, ini hari Minggu, waktu sehat saya sering ngaji, sekarang saya lagi di ruang rawat inap, saya pengen ngaji tapi nggak bisa, dapat pahala ngaji itu Pak. Semua ibadah begitu, minimal ada niat tuh. Makanya dalam pergi ibadah haji ini ada namanya disebut azam khos, ada lagi azam am. Apa tuh azam khos? Ya, rencana khusus. Bagaimana? Nama udah terdaftar tahun 2034 ya, tahun 2034 bakal berangkat, namanya udah tercantum tahun depan. Maka dia wajib merencanakan secara khusus bahwa tahun depan saya akan berangkat. Begitu. Tapi yang nggak punya nama terdaftar atau belum, masih nunggu ataupun belum daftar sama sekali, harus ada tuh azam am. Apa azam am? Rencana secara umum, pokoknya semua pekerjaan ibadah saya mau laksanakan, semua perintah Allah saya mau kerjakan, harus punya begitu. Itu namanya azam am. Contoh begini Pak, zuhur datang, Allahu Akbar, itu zuhur nih, kita baru pulang ya dari mana-mana, masih gerah, badan masih panasnya. Kan kita boleh Pak menunda sholat demi kenyamanan kita, boleh. Nanti dulu dah, saya mau istirahat, atau saya lapar banget, saya mau makan dulu dah, ntar habis makan saya baru mau sholat, atau saya mau tidur dulu dah, ngantuk berat ini, ntar habis tidur bangun saya mau sholat, gitu ya. Udah, singkat cerita, yang lapar pasti makan ya nggak, yang tidur, yang ngantuk pasti tidur gitu ya. Habis makan mungkin karena keracunan, wallahu alam, makan salah gimana, habis makan meninggal, habis makan meninggal. Coba tuh waktu kalau dipakai sholat cukup, cuman karena dia makan dulu, habis makan meninggal, waduh, ngabisin umurnya ninggalin sholat, gimana tuh?
nggak berdosa, tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena punya niat mau sholat ntar habis makan, atau tidur misalnya, dalam tidur bablas, ya dalam tidur bablas dia meninggal dalam tidurnya, nggak sholat zuhur, gimana? Nggak berdosa karena punya niat. Beda kan sama orang yang nggak pernah sholat ya. Orang kalau nggak pernah sholat emang nggak ada niat sama sekali, ya nggak. Begitu beduk zuhur gua ngantuk tidur, nggak ada niat mau sholat, mati. Itu mah bahaya, matinya ninggalin sholat. Makanya kita apa-apa juga dimaafin kalau punya niat. Contoh begini, dalam safar kita kan ada namanya jama ya, jama takdim ada, jama takhir juga ada. Itu jama takhir ya adalah menunda sholat yang pertama mau dikerjakan pada sholat waktu yang kedua, namanya jama takhir. Seperti kita zuhur asar, di dalam perjalanan zuhur ya kayaknya nggak ada air di daerah sini sempit ya, nanti dah kita sholat zuhurnya di waktu asar, namanya jama. Belum sampai waktu asar meninggal, kan ninggalin sholat tuh, dosa nggak dosa karena punya niat mau jama. Ayo kita bareng-bareng jama. Nawaitu takhira dhuhri ilal asri li ajma'a. Saya niat menunda zuhur ke waktu asar, mau saya jama. Kan dia tuh belum datang waktu asar meninggal, kagak berdosa meninggalnya karena meninggalkan sholat enggak. Kenapa? Karena dia punya niat. Itu niat Pak, masya Allah. Dulu di zaman Bani Israel, di musim kemarau panjang ya, apa namanya disebut krisis ya, krisis pangan, nggak ada makanan, sedikit banget makan, banyak orang meninggal kelaparan, busung lapar. Ada orang lagi jalan di tengah padang pasir, dia ngeliat tumpukan pasir menggunung, tumpukan pasir ini menggunung, dia bilang di hatinya, Allah ya Allah, kalau saya punya gandum sebanyak tumpukan pasir ini, saya akan berikan kepada mereka yang sedang kelaparan ya Allah. Masuk ngomong begitu ya, kalau ini tumpukan pasir jadi gandum dan punya saya mau berikan nih kepada orang-orang yang lagi kelaparan, kasihan mereka. Itu Allah bilang sama Nabi Bani Israel, bilangin tuh sama umatmu, sedekahnya udah diterima sama Allah. Sedekahnya udah diterima. Sedekah apaan? Sedekah niat. Sedekah niat. Kalau saya punya begitu, kalau saya punya gandum nih sebanyak tumpukan pasir ini, saya mau berikan, udah diberikan. Kenapa? Karena faktor niat. Cuman karena nggak punya gandum aja, punyanya tumpukan pasir, itu juga punya orang, bukan punya dia, ya enggak? Dia lagi berhayal-hayal dengan niat yang tulus, dengan niat yang sungguh-sungguh. Kalau ini jadi pas dari gandum, sungguh saya akan berikan kepada mereka yang sedang kelaparan. Dapat pahala memberi makan kepada orang. Itu ada cerita ya dulu ya, Nabi sampaikan, ada orang hidupnya komplit, punya ilmu tinggi, punya harta banyak, hartanya banyak, ilmunya tinggi. Dari itulah ya orang ngambil manfaat banyak sama dia. Dia ngambil manfaat ilmu, yang ngambil manfaat harta. Insya Allah. Dulu saya waktu di Menes tuh Pak, pesantren, saya di Menes pesantren itu saya punya kiai komplit. Ya orang kaya, ya ilmunya tinggi. Sehingga kalau lagi pengajian itu paling banyak pengajian di pesantren saya. Kenapa? Karena abis ngaji nih kiai nyiapin masak di dapur. Jadi yang ngaji ini dikasih makan. Oh, makan rumah kiai jarang yang nggak enak makan rumah kiai. Coba masak tuh kiai. Itu ngaji, masya Allah ya. Ngaji tuh yang nggak pada ngaji, habis ngaji kelar makan. Habis makan sama kiai diamplopin satu orang, diamplopin ngaji, diamplopin oke. Ya saya duitnya banyak deh mah, duitnya banyak, sekali punya tender zaman itu bisa 500 juta ya Allah. Zaman tahun-tahun 90-an punya duit 500 juta, berarti orang kaya itu ya. Ya iya kan begitu. Itu setiap yang ngaji dikasih tuh, Bapak nggak banyak, gocap dikasihnya. Tapi gocap tahun berapa? Tahun 90 kan gede banget. Kalau sekarang masih juta kali tuh gocap ya. Iya kasih gocap, samplopan tuh, kasih minyak wanginya yang mahal, kasih sama kiai saya tuh.
komplit ilmunya, diajarin tentang agama. Udah kenyang agamanya, kasih madang. Mau pulang diongkosin, bagi duit. Makanya ngajinya pada semangat, ya enggak? Kalau zaman sekarang kita udahnya ngaji, kita modal lagi, ya enggak? Bagaimana kita mau semangat ngaji nih? Ya, ustaznya masih susah kan begitu. Coba kalau ustaznya kayak guru saya begitu, ya udah, nggak usah pakai ngeredana ngeluarin gue, saya yang ngeluarin begitu ya. Itu guru saya begitu modelnya. Cuman saya kagak dapet sanad, kayaknya itu orang nurunin yang begituan. Ya, itu begitu, masya Allah. Kenapa? Ilmunya tinggi, hartanya banyak. Ada orang, Pak, ada orang nih, ya, nggak punya ilmu, nggak punya harta. Di hatinya dia ngomong begini, ya Allah, kalau saya punya ilmu, saya punya harta, saya pasti ngerjain kayak dia tuh. Saya pengen ngelakuin kayak dia tuh, yang dia lakuin begitu, saya lakuin pasti. Kalau saya punya harta, punya ilmu. Ini orang yang punya niat begitu dapat pahala yang sama karena faktor niat begitu. Ada sebaliknya, ada orang punya duit banyak, cuman bukan dipakai sedekah, bukan pakai apa? Bukan pakai infak, nyantunin yatim, ya, bantu orang-orang miskin, tapi punya duit pakai poya-poya, main perempuan, mabok-mabokan, berleha-leha di kafe. Kata yang kagak punya, gua kalau punya duit kayak dia, gua juga sama lah, bisa ngape, bisa main cewek, begitu. Dosanya sama. Kenapa? Karena faktor niat. Makanya kita pasang niat ya Pak ya. Pasang niat. Nabi pesan innamal a'malu bin niat. Amal-amal tuh semuanya tergantung daripada niat kita. Ini pertama nih. Hanya kita yang belum berangkat ibadah haji, belum pernah haji, minimal ada rindu ya, ada kangen, ada kepengen buat berkunjung ke Baitullah, pengen menyaksikan Ka'bah ya, pengen ziarah Nabi, pengen ke Raudhah, pengen ke Masjid Nabawi. Masya Allah, minimal punya niat. Kenapa? Besok di hari kiamat bakal diberikan oleh Allah orang-orang amal ibadah karena semata-mata punya niat. Begitu. Innamal a'malu bin niat. Ini yang pertama ya Pak. Yang kedua Bapak-bapak, amalan yang sama dengan ibadah haji apalah? Yaitu yang kedua, sholat berjamaah. Ya Allah. Nabi katakan, man masya ya ila sholatil maktubah. Siapa orang yang berjalan dari rumah menuju sholat 5 waktu fi jamaatin, di dalam berjamaah. Dari rumah niat jalan ke masjid mau melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, fahiya kahajjatin, maka itu dia sama pahalanya kayak orang pergi haji. Masya Allah. Kalau sekali sholat Pak, pahalanya seperti haji. Kalau 5 kali sholat, 5 kali haji. Ya Allah, kita nggak mungkin tuh Pak ya Pak, pergi haji sampai 5 kali seumur hidup, bener nggak? Iya, kecuali travel kali ya. Kalau travel pimpinan haji bisa aja kali. Iya, kayak kemarin tuh Said Agil Munawar ya. Iya, mantan Menteri Agama Pak Said Agil, ya kan? Udah pergi haji berapa? Udah 50 kali pergi haji. 50 kali ya, orang depan dia mah ya. Orang Menteri Agama ya enggak? Kapan dia mau pergi haji? Tahun kapan aja udah tinggal siap dia mah. Ya, pemerintah nawarin. Lah kalau kita mau pergi haji lah kudu nunggu 30 tahun, ya enggak? Nyari duit lagi. Kalau mau daftar lagi udah haji, kudu nunda 10 tahun. Saya iseng-iseng perlu tuh, iseng-iseng ngeledek gitu, bukan ngeledek, maksudnya nyoba gitu ya. Nyoba. Kita daftar ke depan. Begitu nama kita udah ada keluar. Nah, Pusat ini 2017 berangkat ya? Iya. Nanti Pusat tahun 2027 baru boleh daftar. Lah kalau sekarang udah 30 tahun, bagaimana kalau daftarnya tahun 2027 coba? 50 tahun, masih hidup apa kagak? Walaupun masih hidup juga udah begini kalau jalannya ya. Gitu kan? Lah iya, tapi dengan kita 5 waktu ke Masjid Al-Hikmah, jaga kita sholat berjamaah, ya Allah. Sekali kita sholat berjamaah di masjid, pahalanya sekali pahala haji. Kalau 5 kali haji. Kalau seminggu, ya kali aja 5 kali 7, 35. Kalau sebulan, ya kali aja 30 kali 5. Kalau setahun, kali aja, ya enggak? 360 hari kali 5 waktu. Berapa kali kita dapat pahala ibadah makanya orang sial banget, udah kagak pergi haji, kagak hidup sama berjamaah lagi. Kapan dapat pahala ibadah hajinya? Bener gak?
Kalau kita ngaji begini kan alhamdulillah. Ya udah, kalau begitu mah emang biaya kita orang punya, umur udah semakin tua, daftar juga belum. Udah dah, jaga 5 waktu. Nanti kita kelak di hari kiamat Allah kumpulkan bersama orang-orang yang pergi haji. Amin. Iya, begitu dikumpulin, lah kok saya ini makan ihram ngumpul sama mereka yang pergi haji? Oh iya, kata Allah, karena kamu waktu di dunia jaga sholat 5 waktu berjamaah, maka pahalanya sama seperti orang pergi haji. Ini kan Pak, kerjaan gampang Pak ya. Sholat ke masjid bukan gampang, asal waktu punya waktu persiapan berangkat. Jangan ya pekerja. Kalau pergi haji kan modalnya gede, nunggunya lama, persiapannya juga, masya Allah, dari pergi sampai pulang banyak persiapan pergi haji. Tapi ini ringan, dengan berangkat ke masjid berjamaah dapat pahala ibadah haji. Yang ketiga Pak, secara khusus nih, subuh berjamaah, subuh berjamaah ya. Dikatakan nama Nabi, man sholat subha jama'atan, siapa yang sholat subuh berjamaah, ya enggak, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta taqwasyams, sampai ya terbit matahari, kemudian dia sholat isyraq 2 rakaat, kana lau ka ajri hajjin wa umratin tamatan, maka dia pahalanya sama kayak orang pergi haji dengan pahala sempurna. Dia kadang bilang, siapa itu? Orang yang subuh berjamaah. Habis subuh jangan pulang, zikir dulu. Kan banyak tuh zikir pagi ya. Wah, kalau kita mau baca Pak, zikir pagi tuh ya bisa sampai jam 6:30 juga belum kelar. Zikir Nabi, belum zikir wali, bener nggak? Baca hizib Nasr, baca hizib Bahar, baca hizib Imam Nawawi, baca Asmaul Husna, baca Quran, baca sholawatan, banyak doa sama Allah, masya Allah, berzikir sampai terbit matahari. Jam berapa? Jam 6:30 dah gitu misalnya. Kemudian sholat isya 2 rakaat, maka pulang sama juga membawa pahala haji dan umroh dengan pahala sempurna, masya Allah. 3 tuh ya, niat yang bener ya, mau pergi ibadah haji ya. Yang kedua, jaga sholat berjamaah. Yang ketiga, subuh hidupin ya dengan apa? Berjamaah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan terbit, baru isyraq, baru pulang, dapat pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna, masya Allah. 3 ya. Yang keempat apa? Yang keempat, ke masjid datangnya murni mau ngaji. Ini ngaji nih Pak, ya Allah, ngaji tuh termasuk ya dapat pahala ibadah haji. Nabi katakan, man ghada ilal masjid, siapa yang berangkat menuju masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allima, dia nggak punya tujuan ke masjid kecuali hanya mau belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu, tujuannya itu, kana lahu ka ajrin hatamin hajjuhu, maka pahalanya sama seperti orang haji yang sempurna ibadah hajinya, masya Allah. Makanya kita kalau subuh minggu ini niatnya 2 ya. Selain kita mau sholat subuh berjamaah, yang kedua kita niat mau ngaji, dapat pahala double, 2 kali haji, masya Allah. Amin ya rabbal. Kayaknya rugi Pak orang kalau jauh dari masjid, itu rugi ya. Makanya kita yuk makmurkan masjid kita ini Al-Hikmah ya, makmur dengan sholat berjamaah, makmur dengan kegiatan mengaji ilmu, belajar ilmu, kudu makmur masjid itu ya, minimal masjid itu makmur. 1, makmur dengan sholat berjamaah. Kalau masih kita pengen berkah nih Pak, Al-Hikmah pengen berkah, 1, makmurkan masjid kita dengan berjamaah. Yang kedua Bapak-bapak, masjid kita makmurkan dengan kegiatan belajar. Jadikan ini Masjid Al-Hikmah pusat pembelajaran umat,
Oh, ngaji dah kita. Ya, minimal nih seminggu sekali kita ngaji tiap minggu subuh, ngaji dah. Apapun kebutuhan umat tentang ilmu agama dipersiapkan di sini. Mau tanya-tanya konsultasi ilmu agama, ada gurunya di sini tiap minggu. Nanya dah. Ya, mau nanya wudhu, mau nanya sholat, mau nanya akidah, mau nanya akhlakul karimah, mau nanya sirah nabawiyah, mau nanya tafsir Al-Quran, silakan di sini. Kenapa? Karena makmurkan masjid dengan ilmu, dengan pengajian. Sebab ciri-ciri kiamat kata Nabi, nanti katanya la yabqa minal islam illa ismuh. Islam cuma tinggal namanya doang Islam, orangnya kagak Islam, kagak sholat, kagak puasa Ramadan, ya. Iya, Islam cuma KTP, nama doang Islam, ya. Kerjaan kagak Islam. Wala minal Quran ila rasmu, Quran cuma tulisan doang. Quran banyak banget tuh disusun di estalase ya, di masjid-masjid. Tapi kagak pernah dibaca. Di rumah Quran nggak pernah dibaca, cuma tulisan aja. Naudzubillah. Ya Allah. Aduh, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Ini kita Quran aja udah nggak sempet baca, tinggal tulisan. Ya, masjidum amiratun, masjid dibangun cakep-cakep. Wa yakharabu minal huda. Tapi tuh masjid enggak ada hidayahnya. Sholatnya kagak ada yang bener, wudhunya kagak ada yang bener. Ya, kenapa? Emang dipakai sholat doang tuh masjid, nggak dipakai buat pembelajaran umat agama, ya, tentang agama. Maka masjidnya jadi kosong dari hidayah. Makanya harus makmur. Yang kedua, kegiatan apa? Kegiatan mengajar dan belajar, taklim wa ta'allum. Yang ketiga apa? Masih itu hidupkan dengan apa? Dengan zikir dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Malam Jumat, ayo kumpul lagi malam Jumat, baca Yasin, baca Maulid, baca sholawatan. Oh, itu Pak punya pengaruh Pak. Masjid yang sering dipakai zikir, dipakai sholawatan, pakai Maulid, sama yang kagak beda, ruhnya beda. Iya, makanya di masjid, ayo terus gaung-gaungkan dengan banyak berzikir, banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, masih ini kudu khidmat Pak, khidmat sama masjid ya, khidmat melayani masjid Pak. Ya Allah Pak, bersih-bersih di masjid itu sebuah kemuliaan ya. Iya, bersih-bersih di masjid sebuah. Kalau kita lagi nganggur-nganggur nih, nggak ada waktu kemana-mana, datanglah ke masjid, beres-beres tuh WC disikat-sikatin, biar baunya sedap ya, karpet dibersihin. Biarnya dari marbot, jangan gantungin sama marbot. Kita juga andil juga punya hikmat sama masjid, karena itu pahalanya besar. Sampai dikatakan katanya, siapa orang yang membuang satu kotoran di masjid, sampah di masjid, ada sampah nih berserakan, satu sampah kita angkat, ya Allah, Allah bakal balas katanya dengan 12 bidadari di sorga. Masya Allah Pak, ada tai ayam, tai cecak, kita angkat, kita bersihin, 12 bidadari. Kalau sekarang mah kita di dunia, jangankan 12, mau bini kedua juga mikir-mikir masih dari sekarang. Bener gak? Masih mikir-mikir, bini ngamuk apa kagak ya? Bini ngamuk apa kagak, kan begitu ya? Iya, besok pada sorga, diobral bidadari. Iya, hari dapat 1.000, 5.000 tuh bidadari. Semuanya cakep-cakep, kagak ada potongan orang Indonesia. Iya. Kenapa tuh diberikan begitu? Nah, kepada orang yang berkhidmat sama masjid. Lagi kalau misalnya ada WC, kadang-kadang orang buang air kagak disiram lagi, kencing kagak disiram lagi, kita siram, kita bersihin, ya, sambil kita niatin, ya Allah, ini WC kotor banget, tapi lebih kotor hati saya, ya Allah, saya mau bersihin, ya Allah, kasih hadiah biar hati saya bersih. Kalau ini najis bau jengkol, ini najis kotoran manusia, sungguh hati saya lebih kotor dari najis yang ada di WC ini, ya Allah. Bilang sama Allah begitu, biar nanti Allah bersihin. Kan buat ngelembutin hati kita Pak, sering-sering ke masjid, sering-sering khidmat, bersih-bersih itu WC. Iya, jangan gengsi, najis tralala gua nyiramin tai orang, ya makin takabur kita. Bener, apalagi yang berak kita sumpahin, mampus orang berak situ, biarin dah, ya enggak? Dia apa? Dia mencet seumur hidup. La ilaha illallah. Cuma nyumpahin doang, bersihin kagak. Orang sial namanya itu ya. Bersihin Pak. Kalau Bapak pergi haji atau umroh, itu kalau sering-sering Pak, jam 12 malam, jam 1 malam,
Itu coba dah datang ke WC. Kadang-kadang itu ulama Pak, yang lagi nyikatin WC. Orang yang hafal 1000 hadis, hafal Quran. Kenapa? Dia pengen ngelembutin hati. Pengen ngelembutin hati tuh bersihin WC. Jadi tawaduk kita, jangan jadi orang songong, ya enggak? Wah, WC mah kerjaan marbot, masa gua RT bersihin marbot begitu. Lah baru jadi RT aja gengsi. Apa jadi camat kali mah. Jangan buat nudukin hati, bener. Lah kalau dimatiin aja di Masjidil Haram itu kan kadang-kadang banyak orang jorok, buang air besar kagak disiram, kencing gak disiram, itu tengah malam tuh, dia bersihin hati. Begitu kita nyaksiin ya sholat, masyaallah itu ternyata imam besar, ya Allah, ternyata ulama besar, begitu. Kenapa? Itu mereka pengen nundukin hawa nafsunya, ngancurin kesombongan, keangkuhannya. Mereka masuk ke WC. Benar ulama besar itu khidmat al masjid, pahalanya besar banget. Ya bersihin masjid, karpet-karpet yang bau tidak sedap ya dikasih parfum biar enak. Punya duit beli gahru, bakar gahru yang wangi. Hari Jumat jam 10 kita ngayabin deh, kelilingin masjid. Orang enak banget wanginya. Masya Allah. Kita kadang-kadang masuk masjid ada bau kecoa, bener nggak? Masjid bau kecoa kan kagak nyaman sholat. Coba kan gahru, ini khidmat. 4 tuh, ya. 1, hidupin sholat berjamaah. 2, hidupin ngaji. 3, zikir sama sholat. 4, khidmat sama masjid. Siapapun kita Pak, jangan bergantung sama marbot, ya. Jangan bergantung marbot. Iya, kalau marbotnya lagi semangat, marbotnya lemes, lagi melehoy, ya nggak, kotor semua nih, betul ya. Wah, kita ambil andil. Semua itu merupakan daripada sunnah Nabi Muhammad. Dulu di zaman Nabi ada seorang perempuan, ya orang hitam perempuan, suka bersihin masjid, meninggal. Begitu meninggal, Nabi mampir sholat di situ. Tanya, nih suka bersih-bersih masjid kemana? Meninggal ya Rasulullah. Meninggal? Marbot meninggal? Iya. Nabi marah tuh. Kenapa saya nggak dibilangin kalau ada marbot meninggal? Ya Rasulullah, kamu kan Rasulullah, rajanya Nabi sama Rasul. Masa marbot masih meninggal laporan? Coba dah, misalnya ada marbot meninggal di sini, lapor sama Jokowi. Kata Jokowi, apa urusannya sih marbot meninggal? Gue dikasih kabar, ya udah kubur tapi itu ya. Lah iya orang sibuk presiden, tapi Nabi kagak, malah Nabi menegur. Kenapa saya kagak dibilangin, gak dikasih tahu? Kasih dong info saya. Mana kuburannya? Kuburan di sana. Nabi berangkat, Nabi sholat di kuburan itu marbot. Allah. Selesai sholat, Nabi menengok ke langit, Nabi tersenyum. Sahabat bertanya, apa yang buat kau senyum ya Allah? Aku menyaksikan orang yang jadi marbot di masjid ini diangkat derajatnya oleh Allah. Masya Allah. Saya punya guru ya Pak, Habib Jindan. Dia punya kakek namanya Habib Salim Jindan. Dulu pesantren di Guru Tua di Palu, namanya pesantrennya Al Khairat, ya. Al Habib ya Salim Al Jupri, Salim Al Jupri pesantren. Dulu nih Habib Salim ya, masya Allah terkenal dengan ini apa gelar Bukhari Al-Asr, Bukharinya di zaman dia gitu. Tapi waktu mondok dia punya hafalan agak kurang, hafalannya agak kurang. Setor hafalan 10 hadis gitu ya. Dia pengen kayak teman-temannya yang 30 hadis itu sehari gitu hafal hadis, masya Allah. Dia lemah. Akhirnya dia curhat sama gurunya, guru gimana nih saya hafalan saya ketinggalan teman-teman. Apa kata dia? Yaudah, kalau kamu pengen ngejar hafalan teman-teman kamu, al barakah fil birkah. Berkah adanya di kamar mandi. Gosok-gosokin kamar mandi, bersihin kamar mandi. Itu berkah Pak. Makanya kata beliau al barakah fil birkah. Berkah adanya di kamar mandi, bersihin, rapihin kamar mandi. Berkah. Makanya setelah itu Habib Salim menjadi orang yang paling banyak hafalan hadisnya. Kenapa? Mendapatkan berkah khidmat sama kamar mandi. Ya kalau kita kan di Indonesia orang berkhidmat sama pesantren kadang-kadang jadi iniin sanksi denda ya. Siapa yang subuhnya kesiangan bersihin WC, siapa yang kagak ngaji bersihin WC. Kalau zaman dulu mah kagak, justru yang bersihin WC ini dipilih orang-orang yang udah hafal ngaji. Kenapa? Karena khidmat ini sebuah kemuliaan Pak. Melayani orang itu ya Allah sebuah kemuliaan. Berkhidmat, jadi jabatan RT nya bisa jadi wali. Emang apa? Berkhidmat sama warga. Ada orang berantem,
RT yang dipanggil, bener nggak? Kalau jual tanah mah RT udah tahu kadang-kadang. Kalau berantem lapor Pak RT. Bagian Pak RT sabar aja, karena dia. Iya, berkhidmat itu termasuk amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, yang kerja di kelurahan, kerja di kecamatan, itu kan melayani masyarakat, itu jadi tim khidmat. Sama. Ustadz, kiai juga tim khidmat buat umat, ya nggak? Iya. Ngajar subuh-subuh, kan berat tantangannya Pak, ngajar subuh-subuh. Kalau bagi ceramah malam sampai jam 1, besok subuh jam 4 udah bangun, ya enggak? Kalau udah bangun disumpahin sama jemaah, gimana sih sebulan sekali aja perek gitu. Ya enggak? Kan begitu. Hikmat juga sama. Jadi semua kita harus punya andil berkhidmat. Minimal kalau nggak punya khidmat sama orang, khidmat sama masjid. Bersih-bersihin masjid, rapihin masjid, nyapu. Itu kerjaan mulia Pak. Ya enggak? Orang jadi khidmat di istana presidennya bangga. Jadi tim khidmat pelayan di istana presiden. Bagaimana di rumahnya Allah, masjid, masya Allah. Hidupin tuh ya. Nah itu ya. Yang ketiga adalah yang dapat pahala ibadah haji adalah orang yang berangkat ke masjid semata-mata tujuannya mau belajar ilmu agama atau mengajarkan agama. Berapa tuh? 3 ya? 4. Nah, coba 1 punya niat yang tulus pengen pergi ibadah. Udah pasang aja niat pengen pergi haji. Allah juga tahu niat kita. Yang kedua, jaga sholat berjamaah 5 waktu. Ketiga adalah jaga sholat berjamaah subuh. Ya. Yang keempat, belajar ilmu agama di dalam masjid, ngaji ke masjid. Ya. Yang terakhir apa? Yang terakhir paling gampang banget, ya Allah, gampang, ringan, tapi pahala haji diberikan. Apa itu? Berzikir habis sembahyang 5 waktu. Dulu ada orang-orang miskin di Madinah datang menghadap Nabi, orang-orang fakir nih, ya di Madinah datang menghadap Nabi. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Enak banget orang-orang kaya udah pergi meninggalkan kita dengan pahala yang besar. Nabi tanya, maksudnya gimana nih? Bawa pahala besar? Iya, yusallun kama nusalli. Mereka sholat sama kayak kita sholat 5 waktu. Wa nasumun, mereka pada puasa kama puasa sama kayak kita. Sama-sama orang kaya puasa, orang miskin puasa, orang kaya sholat, orang miskin sholat ya. Tapi begitu datang lebaran haji, mereka pada korban, kita nggak korban ya Rasulullah, nggak punya duit, bisa gitu ya. Orang-orang pada pergi haji, ya mereka berangkat ibadah, kami nggak berangkat ibadah haji ya Rasulullah, sehingga kita kalah dah orang kaya. Ya, iya sholat sama, puasanya sama, lempengan sedekah kita nggak mampu, lempengan pergi haji kita nggak berangkat, nggak punya dana. Apa kata Rasulullah? Ya, hal unabbiukum, mau nggak saya kasih ilmu sama kalian? Apa kalian lakukan ini? Kalian bisa mengejar derajat orang-orang kaya yang sedekah, yang korban, yang berangkat ibadah haji. Mana ya Rasulullah? Oh mau Rasulullah. Apa itu? Tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna ba'dal maktubah salasan wa salasina marrah. Kamu kalau habis sholat jangan langsung pulang, baca dulu 33 subhanallah 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 alhamdulillah 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 33 Allah akbar Allah akbar 33. Maka kalau itu kamu lakukan, kamu akan sama derajatnya seperti orang yang pergi haji. Ya Allah, kita kadang assalamualaikum beraja pulang, sabar dulu, zikir dulu, baca tuh subhanallah. Karena ini kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang sangat berharga. Kalau kita baca habis sholat 5 waktu setiap waktu, maka Allah akan berikan seperti pahala orang yang pergi ibadah haji. Mudah-mudahan Allah berikan kita pahala ibadah haji. Amin. Yang udah pernah pergi haji, mudah-mudahan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh tanda haji diterima, haji mabrur? Apa sih haji mabrur tandanya? Harus pakai udeng-udeng tiap hari, pakai gamis? Enggak, bukan itu. Tandanya ibadah haji diterima oleh Allah, kata Nabi, al-hajjul mabrur, haji mabrur adalah ya tibul kalam. Apa tibul kalam? Omongannya enak. Jadi kalau udah pergi haji, omongannya sopan, omongannya santun, omongannya nyenangin hati orang. Aduh Pak Haji,
Kalau lagu udah ngomong bikin hatinya adem, enak, nyaman, kata-katanya itu masya Allah sopan santun. Nah itu tanda haji diterima ya. Iya. Yang kedua apa? Yang kedua it'amut ta'am, tanda haji diterima suka masih makan sama orang, nggak pelit. Jadi omongannya manis, terus sama duit nggak medit. Jangan udah pergi haji di kampung dapat gelar haji pelit, haji medit. Jangan sampai begitu. Ya Pak Haji udah 5 kali umroh tiap tahun, giliran minta sumbangan mau rada melulu. Pak Haji ada pembangunan Masjid Hikmah nih, renovasi, mau bantu nggak? Bantuan mulu, gua lagi orang punya duit, ini gua mau pergi umroh. Lah pergi umroh, pergi duit itu pergi umroh. Aku orang punya duit, namanya haji medit. Lah kagak diterima kalau haji medit mah nggak mabrur. Makanya kalau kita makan lagi bareng-bareng keluar sama teman-teman, ya enggak? Berlima, semobil, berenam, makan di restoran. Yang jadi Pak Haji kalau pengen mabrur, langsung ke kasir. Begitu. Dia yang bayar. Gitu ya? Itu madang bareng-bareng. Madang kelar, gue pengen ke kamar kecil dulu ya. Nara ada yang bayarin. Ya. Haji Mardun, pelit banget. Sampai apal. Dia kalau gabungan makan, kalau bisa makan pasti kencing nih. Bener orang tebak. Oh gak bakal bayar ya. Ini penting banget kita. Jangan jadi orang bakhil udah pergi haji. Kenapa? Itu pengaruh haji mabrur, haji diterima oleh Allah. Semakin cinta memberi orang, semakin jaga omongan yang baik-baik. Itu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini memberi manfaat yang besar, sehingga kita dapat amalin, jaga sholat 5 waktu berjamaah, ya enggak? Lebih-lebih subuh berjamaah, zikir habis sholat, ya enggak? Hadir majlis tiap minggu, ya, atau masjid-masjid yang lain ada pengajian kita hadir. Yang kelima, pasang niat di hati kita, terus punya rindu kepengen buat melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan kepengen kita dilaksanakan oleh Allah, bisa berangkat. Amin ya rabbal alamin. Dulu ada cerita terakhir, ada Said Ahmad Ar-Rifai. Ya, Said Ahmad Ar-Rifai kalau ada orang mau pergi haji, dia datengin. Pak, mau haji ya? Iya. Ini saya bantu ala ada sedekah dikit, bantuan sedikit. Tolong sampaikan salam saya untuk Rasulullah. Saya rindu sama Nabi, salamin saya. Begitu, karena nggak punya dana dia. Pas kemudian hari ditakdirkan juga berangkat. Begitu dia berangkat ya pergi haji, habis haji dia ke Madinah. Begitu ke Madinah dia bilang, ya Rasulullah, bertahun-tahun saya ya ziarah dengan ruh saya kirimin salam saya sama tetangga-tangga. Sekarang saya jasmani, amar ruhnya udah kumpul di depan makam ya Rasulullah. Maka saya pengen, ya Allah, saya pengen berjabat tangan dengan tangan yang jasmani ini. Itu Pak, ya Allah, tangan Nabi keluar dari kuburan. Jabat tangan sama Nabi, disaksikan orang-orang yang di Madinah, di Masjid Nabawi. Masya Allah, Said Ahmad Rifai loh, salaman sama Nabi, keluar tangan Nabi. Ya Allah, kenapa? Karena sudah memberikan talbiyah secara ruhiyah, kirim salam sama orang yang mau pergi haji, salam sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanda orang kepengen banget ketemu Nabi dengan ziarah di Madinah begitu. Makanya itu penting banget pasang niat yang baik. Mudah-mudahan niat kita diwujudkan Allah Subhanahu wa taala. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلوا عليه أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل لم دائما أبدا بك خير كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.